warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang setelah kita memilih Education and Information Technologies, kita harus yakinkan diri kita untuk memilih ini karena keyakinan itu merupakan 50% keberhasilan. Kalau kita memberikan peluang, wah nanti saya mau submit ke lain, jika di reject gitu, berarti kita sudah berniat untuk di reject ya. Enggak, kita harus yakin dulu bahwa Allah kasih jalan kemudahan melalui jalur ini. Jurnal ini kita harus kenali dulu apa layarnya. Ini ada hybrid, artinya hybrid itu dia bisa berbayar bisa tidak. Munculnya pilihan berbayar ketika nanti kita sudah masuk ke dalam proses submit your manuscript ini. Jadi kita mengisi login, data-data kita masukkan, metadata penelitian yang dimasukkan, baru muncul pilihan membayar atau tidak. Nah, sebelum ke sana, kita mulai dulu mengenal beberapa tulisan yang sudah ada di dalam jurnal ini. Artikelnya banyak ya. Kita lihat ke bawah. Ini yang edisi terbaru Juni 2026. Ini banyak sekali. Nah, kita coba lihat di bagian view all articles. Di sini banyak sekali nih, 1000-an artikel open access. Kalau dia open access berarti dia bisa dibaca oleh semua orang tanpa harus membayar. Tapi kalau tidak ada tulisan open access, berarti harus membayar dulu. Ya, baik membayarnya pribadi atau membayarnya secara institusinya kita. Nah, kita berkenalan dengan bentuk penulisan artikel. Tadi ya, di sini aja kita ambil yang open access. Kita pilih satu saja, full access, open access. Ada tulisannya open access. Tuh, ini bisa di-download. Ya, kita ambil salah satu saja. Trik dalam mengambil artikel ini adalah pertama kita harus melihat mana penelitian yang relevan dengan topik kita. Kalau tadi kita membahas tentang bilingual, pesantren, higher education gitu ya, kita lihatlah semua ya, dipilih mana yang lebih dekat. Diusahakan kita mensitasi artikel yang ada di dalam jurnal ini sebanyak 1-3 artikel. Itu untuk menguatkan bahwa kita pro nih dengan jurnal ini. Biasanya reviewer atau editor tuh senang kalau jurnalnya disitasi, ya kan? Kemudian kita juga memperhatikan ketika kita mendownload, terus kita ambil ini sebagai contoh aja dulu ya, download PDF. Ini tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris dan pesantren, tapi ini ibu ngacak aja ngambilnya. Download PDF, kemudian kita buka. Nah, ini yang penting sebetulnya. Apa tuh? Kita pelajari, kita kenali. Bentuk judulnya begini, penulis, kemudian abstrak, keyword. Bukan hanya pada template-nya saja, tetapi bagaimana pola pikir sebuah jurnal. Bagaimana penulis ini menyusun intro, ya, introduction-nya itu. Di sini nih bentuk-bentuk citasinya. Ini model APA mungkin ya. Kita punya alat Mendeley atau Zotero karena umumnya Scopus itu menggunakan itu. Ya, kemudian di paragraf kedua, paragraf ketiga dia bicara apa sampai di paragraf terakhir ini. Nah, ini tujuan penelitiannya diletakkan di bawah ini untuk mengeksplor PMU, online dan seterusnya. Kemudian pola menulis literatur review. Karena masing-masing jurnal itu kan berbeda ya bentuk template-nya. Kebetulan di sini dia literatur review-nya dipisah, intronya sendiri, literatur sendiri. Apa yang dimaksud dengan problematic media issue? Media use. Kemudian bagian bawahnya sub-sub dari kajian literaturnya, framework-nya. Nah, ini metodenya juga dia bahas per subbab. Nah, satu artikel yang kita rujuk sebagai contoh itu sudah sangat baik kalau kita bisa memahami dari awal tahap-tahap itu sampai pembahasan dan kesimpulan ya. Findingnya, diskusinya, sama yang terakhir itu conclusionsnya gitu. Jadi pegang aja contoh satu ini. Nah,
Untuk login nanti kita buat rekaman tersendiri ya. Kita melihat ini dulu, berkenalan dengan website jurnalnya aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.